Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap kisah hilangnya keperawanan putri Nabi Yakub alaihi salam. Dalam keindahan lembah Padan Aram, keluarga Nabi Yakub hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Di sini Nabi Yakub telah membangun kehidupannya, menikahi 4 istrinya dan dianugerahi banyak anak. Namun di antara kebahagiaan dan pertumbuhan keluarga, terdapat rasa ketidaknyamanan dan kerinduan untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Berbagai konflik dengan Laban mertuanya, serta keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Esau saudaranya, mendorong Nabi Yakub untuk meninggalkan Padan Aram dan mencari tempat tinggal baru. Di antara anak-anak Yakub, ada satu gadis yang bercahaya dengan semangat muda dan keingintahuan. Namanya adalah Dina, putri Nabi Yakub dari istrinya Leah. Ia adalah anak perempuan satu-satunya yang lahir sebelum kelahiran Nabi Yusuf, adik yang sangat dicintainya. Dengan rambut gelap yang jatuh melambai di bahunya dan mata yang penuh dengan mimpi, Dina selalu ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia di luar Padan Aram. Sedikit yang ia tahu, rasa keingintahuannya ini akan membawanya ke sebuah petualangan yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah kisah dengan penuh emosi, pengorbanan, dan keadilan. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita semua tentang arti pengampunan, keberanian, dan cinta. Udara segar tanah Kanaan memenuhi paru-paru Dina ketika ia turun dari kereta kuda keluarganya. Dengan mata berbinar, ia memandang ke arah padang luas yang hampar di depannya penuh impian dan harapan baru. "Bagaimana perasaanmu, Dina?" tanya Nabi Yakub lembut. Dina menoleh, senyumnya merekah. "Aku sangat senang, Ayah. Aku ingin mengenal teman-teman baru di sini, khususnya para perempuan kota ini. Aku mendengar banyak tradisi dan budaya mereka." Nabi Yakub tersenyum. "Tapi ingatlah putriku, selalu berhati-hati. Tanah Kanaan memang indah, tapi seperti dimanapun banyak bahaya." Leah sang ibu menambahkan, "Benar Dina, jangan pergi sendirian dan selalu beritahu kami jika kamu ingin pergi kemana-mana." Dina mengangguk. "Aku mengerti ibu." Tiba-tiba dari kejauhan seorang pemuda tampan berkuda melaju mendekat. Ia berhenti tepat di depan rombongan keluarga Nabi Yakub. Itu adalah Sihem. Dengan sopan Sihem berkata, "Selamat datang di tanah Kanaan Nabi Yakub. Nama saya Sihem, putra Raja Hemor. Ayah saya mengutus saya untuk menyambut kedatangan keluarga mulia ini." Nabi Yakub mengangguk hormat. "Terima kasih atas sambutannya, Pangeran Sihem." Sihem menatap Dina dengan pandangan yang mendalam terpesona. Dia bertanya, "Maaf, siapakah putri cantik ini?" Dina merasa sedikit malu. "Namaku Dina, Pangeran." "Nama yang cantik untuk putri yang cantik. Semoga kita bisa perkenalan lebih jauh." Nabi Yakub merasa sesuatu yang aneh dari pandangan Sihem, namun ia memilih untuk tidak mengatakannya. Setelah itu Sihem pergi dengan langkah cepat meninggalkan keluarga Nabi Yakub, dengan berbagai perasaan dan pertanda tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di tanah Kanaan. Matahari terbenam memberi warna merah muda dan oranye pada langit tanah Kanaan. Dina berjalan perlahan di antara pasar kota, memperhatikan berbagai barang dagangan dan mendengarkan cerita dari para pedagang. Di setiap langkahnya, matanya selalu mencari-cari wanita-wanita setempat yang bisa ia ajak berbicara untuk mempelajari lebih lanjut tentang tradisi mereka. Tiba-tiba suara musik lembut menarik perhatiannya. Di sebuah sudut pasar, sekelok wanita menari dengan anggun, sementara beberapa pria memainkan alat musik tradisional. Dina terpaku menikmati pertunjukan tersebut dengan gembira.
Suara seseorang mendekatinya dari belakang. "Dina, kau tampak terpesona dengan tarian mereka." Dina menoleh dan mendapati Sihem berdiri di sampingnya. "Oh, Pangeran Sihem, ya, tarian mereka sangat indah. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya." Sihem tersenyum. "Ini adalah tarian tradisional kami sebagai petunjuk penghormatan kepada tanah dan dewa-dewi kami. Maukah kau belajar menari?" Dina sedikit ragu. "Aku tidak yakin, aku takut aku tidak akan sebaik mereka." "Aku akan mengajarimu," jawab Pangeran Sihem. Dengan rasa ingin tahu dan sedikit gugup, Dina menerima tawaran Sihem. Mereka berdua mulai menari dengan Sihem memandu langkah Dina. Meskipun awalnya canggung, Dina mulai menikmati setiap gerakan, terbuai oleh musik dan atmosfer malam itu. Namun yang tidak disadari oleh Dina, mata Sihem menatapnya dengan intensitas yang berbeda. Baginya Dina bukan hanya seorang teman tari, tetapi simbol kecantikan dan ketulusan yang harus ia miliki. Ketika tarian berakhir, mereka berdua duduk di tepi pasar menikmati udara malam yang sejuk. Seorang pelayan mendekat dan memberitahu bahwa Nabi Yakub mencarinya. "Aku harus pergi," kata Dina cepat. Namun saat Dina berlalu, Sihem masih duduk di tempatnya dengan pikiran penuh kebingungan dan keinginan. Di malam itu, ketertarikan fatalnya mengambil alih hatinya. Pagi hari di tanah Kanaan cerah dan bersemangat, namun ada sesuatu yang mengganjal di hati Dina. Mimpi buruk yang ia alami semalam membuatnya gelisah. Mimpi itu ia ditarik ke dalam kegelapan oleh bayangan yang tak bisa ia kenali. Di saat yang sama, Sihem yang terjaga sepanjang malam memikirkan Dina, merasa bahwa ia harus memiliki gadis itu. Tidak cukup hanya dengan menari bersamanya, ia ingin Dina sama-sama dengannya, menjadi miliknya sepenuhnya. Dengan perasaan campur aduk antara cinta, obsesi, dan keinginan, Sihem memanggil salah satu pembantunya yang dikenal ahli dalam urusan rahasia. "Saya ingin kau melakukan sesuatu untukku," bisik Sihem ke telinga pembantunya. Pembantu yang bernama Zemar itu mengangguk. "Apa yang kau inginkan, Tuan Muda?" "Dina," jawab Sihem dengan mata yang bersinar. "Aku ingin kau menculiknya untukku. Bawalah ia ke istanaku." Zemar terkejut, namun tidak menunjukkannya. Malam harinya ketika Dina sedang berjalan di gang sempit dan sepi, tiba-tiba ia disergap dari belakang. Sebelum ia sempat berteriak, mulutnya ditutup dan pingsan. Saat sadar kembali, Dina menemukan dirinya berada di sebuah kamar yang mewah. Dinding kamar tersebut dilapisi dengan kain-kain halus berwarna emas dan ungu, dengan lilin-lilin yang menerangi seluruh ruangan. Namun yang lebih mengejutkan adalah kehadiran Sihem yang duduk di samping tempat tidurnya. Dina berusaha bangkit, namun Sihem menahannya. "Lepaskan aku, ini tidak benar Sihem. Apa yang kau lakukan akan membawa bencana bagi kita semua." Namun dengan kebingungan dan perasaan yang campur aduk, Sihem tidak mendengarkannya. Pangeran muda tersebut telah terjerat dalam obsesi yang membahayakan. Sebuah ketertarikan fatal yang akan mengubah takdir keluarga Nabi Yakub selamanya. Sihem pun dengan membabi buta merenggut keperawanan Dina. Suara angin menerpa dedaunan, mengiringi nafsu buas yang akan mengubah segalanya. Di tengah kesibukan pagi, ketika matahari mulai menyinari padang rumput, di luar tenda keluarga Nabi Yakub, Leah memanggil-manggil nama putrinya, Dina. Namun tak ada jawaban. Leah semakin cemas dan menghampiri Nabi Yakub. "Aku tidak menemukan Dina. Sudah kukatakan kepadanya untuk tidak pergi sendirian." Nabi Yakub berusaha menenangkan Leah. Namun usaha pencarian mereka tak membuahkan hasil. Tidak ada jejak Dina dimanapun. Keputusasaan mulai merasuki hati Nabi Yakub dan Leah. Di saat yang sama, berita tentang penculikan Dina oleh Sihem mulai tersebar di kalangan masyarakat.
Raja Hemor sendiri mendengar kabar tersebut dari salah satu penasihatnya. Raja Hemor berteriak dengan penuh kemarahan. Ia tahu bahwa perbuatan anaknya itu akan menyebabkan konflik besar dengan keluarga Nabi Yakub. Sementara itu, saudara-saudara Dina yang baru pulang dari Padang mendengar kabar mengenai penculikan adik mereka. Murka mengisi hati mereka. Kita harus pergi ke istana dan mengambil kembali Dina. Namun sebelum saudara-saudara Dina bisa memutuskan langkah selanjutnya, utusan dari Raja Hemor di tenda Nabi Yakub membawa pesan untuk bertamu. Dengan berat hati, Nabi Yakub memutuskan untuk bertamu dengan Raja Hemor, berharap ada solusi damai untuk masalah ini. Ia pergi bersama beberapa putranya menuju istana. Di istana, di depan Raja dan Sihem, Nabi Yakub meluapkan ekspresinya marah. Apa yang dilakukan Sihem tidak bisa dimaafkan begitu saja. Namun meskipun tampak menyesal, Sihem tetap pada pendiriannya. Sementara itu di balik pintu istana, Dina mendengarkan percakapan tersebut dengan air mata mengalir. Hatinya penuh dengan rasa takut, marah dan kebingungan. Bagaimanapun hasil perundingan itu, hidup Dina tak akan pernah sama lagi. Di ruangan perundingan, atmosfer tegang menyelimuti udara. 13 pria termasuk Nabi Yakub dan putra-putranya duduk menghadapi Raja Hemor dan Sihem. Setelah diskusi panjang dengan putra-putranya, Nabi Yakub menawarkan sebuah syarat. Jika kau benar-benar serius ingin menjadi satu dengan keluarga kami, maka seluruh laki-laki di kota kalian harus disunat sesuai dengan tradisi kami. Raja Hemor dan Sihem tampak terkejut. Menjalani sunat bukanlah tradisi mereka. Tetapi jika itu adalah harga yang harus dibayar untuk keselamatan Sihem dan perdamaian antara kedua keluarga, maka mereka harus mempertimbangkannya. Sihem yang bersemangat untuk membuktikan keseriusannya kepada Dina dan keluarganya, dengan cepat menyatakan, "Baiklah, kami akan melakukannya. Seluruh laki-laki kota kami akan disunat." Nabi Yakub dengan tatapan tajam berkata, "Jika kau gagal memenuhi janjimu, atau jika ada tipu daya dalam janjimu, maka Allah akan membalas apa yang telah kau perbuat kepada putriku." Dengan persetujuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menjalani proses tersebut. Namun di balik kesepakatan ini, hati para saudara Sihem penuh dengan rencana dan keinginan untuk membalas dendam. Mereka tidak akan dengan mudah melupakan atau memaafkan apa yang telah terjadi pada adik mereka. Sementara persiapan untuk pelaksanaan sunat dilakukan, Dina diizinkan kembali ke tenda keluarganya. Sambutan hangat dan pelukan dari keluarganya menjadi obat atas trauma yang baru saja ia alami. Namun meskipun ia berada di tengah-tengah keluarganya, Dina seperti orang asing. Di sudut tenda, Simeon dan Lewi berbisik-bisik. Walaupun mereka telah menyetujui syarat dari Nabi Yakub, keduanya memiliki rencana sendiri. Keduanya tidak bisa menerima Sihem begitu saja, meskipun dengan semua kesepakatan yang telah dibuat. Ketika mereka lemah setelah proses sunat, itulah saat yang tepat untuk kita bertindak, bisik Simeon. Lewi mengangguk. Kita harus memastikan bahwa mereka membayar atas apa yang telah dilakukan kepada Dina. Ini bukan hanya soal kehormatan, tapi juga soal keadilan. Sementara itu, di kota Hemor berbicara dengan para tetua dan pemimpin tentang keputusan yang telah dibuatnya dan Sihem. Banyak yang ragu, tetapi keyakinan mereka pada kepemimpinan Hemor dan janji prospek perdamaian dan aliansi dengan keluarga Nabi Yakub mendorong mereka untuk menyetujui. Seiring dengan berjalannya waktu, proses sunat dilaksanakan. Sebuah kepercayaan baru dan harapan perdamaian tampaknya mulai terbentuk. Namun tidak ada yang menyadari bahwa langkah yang diambil dengan harapan baik ini akan menjadi pemicu bagi peristiwa tragis yang akan terjadi selanjutnya. 3 hari setelah proses sunat, seluruh kota berada dalam keadaan lemah dan kesakitan. Para laki-laki yang menjalani prosedur tersebut, termasuk Sihem, berbaring di rumah. Mereka mencoba pulih dari rasa sakit yang mendalam.
Saat matahari mulai terbenam, Simeon dan Lewi yang baru berumur 14 dan 13 dengan kesenjataan pedang memasuki kota dengan penuh hati amarah dan dendam. Para penjaga kota yang seharusnya mengawasi keadaan terlalu lemah untuk bertugas dengan baik, sehingga kedua saudara itu bisa masuk tanpa terdeteksi. Mereka bergerak cepat memasuki rumah demi rumah, menghabisi setiap lelaki yang mereka temui. Teriakan dan jeritan memecah keheningan malam, tetapi sebagian besar penduduk kota tidak mampu melawan atau melarikan diri karena keadaan fisik mereka yang lemah. Sihem yang meskipun kesakitan, mencoba melindungi dirinya ketika Lewi masuk ke kamar tidurnya. Namun dendam Lewi terlalu kuat. Dengan satu tebasan pedang, nyawa Sihem pun melayang. Raja Hemor yang mendengar keributan mencoba melawan, tetapi tidak berdaya di tangan Simeon yang penuh amarah. Dalam sekejap, raja kota tersebut tewas di hadapan tahtanya. Setelah melakukan pembantaian, Simeon dan Lewi kembali ke tenda keluarganya dengan pedang yang masih basah oleh darah. Mereka memimpin keluarganya untuk mengambil harta dan kekayaan kota, serta membebaskan perempuan dan anak-anak sebagai tawanan. Ketika Nabi Yakub mengetahui apa yang telah dilakukan oleh kedua putranya, ia berteriak dengan penuh kemarahan. "Kalian telah mendatangkan petaka bagi saya. Kini kita akan dianggap musuh dan seluruh negeri akan datang melawan kita." Lewi dengan tegas menjawab, "Haruskah kami membiarkan adik kita diperlakukan seperti perempuan sundal?" Walaupun penuh dengan amarah dan kekecewaan, Nabi Yakub sadar bahwa mereka harus segera meninggalkan kawasan tersebut untuk menghindari kemarahan dari suku-suku tetangga. Dia mengumpulkan keluarganya dan memulai perjalanan ke tempat yang aman. Dalam keheningan malam yang berdarah, Dina yang masih trauma berdiri memandang runtuhan kota dan menangisi kekerasan yang telah merenggut banyak nyawa. Di tengah kekacauan dan kehancuran, ia merenung tentang konsekuensi dari tindakan balas dendam dan bagaimana hal itu bisa merusak tidak hanya satu individu, tetapi juga komunitas yang lebih luas. Saat fajar menyingsing, keluarga Nabi Yakub berada di atas bukit, memandang kota yang pernah menjadi saksi atas tragedi dalam hidup mereka. Kota ini kini tampak sunyi, hancur oleh tindakan balas dendamnya yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Nabi Yakub dengan wajah penuh kesedihan berbicara kepada seluruh keluarganya. "Kita telah membayar harga yang sangat tinggi. Ketahuilah, balas dendam bukanlah jalan Allah. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan mencari jalan menuju kedamaian." Meski luka di hatinya belum sembuh, Dina menatapnya. "Ayah, aku ingin menemukan kedamaian dalam hidupku. Aku ingin memaafkan dan melepaskan beban ini." Nabi Yakub mengangguk. "Kita akan pergi ke Betel, tempat di mana Allah pernah berbicara denganku. Di sana kita akan membangun altar untuk Allah dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita." Dengan tekad baru, keluarga Nabi Yakub berjalan menuju Betel. Di sana mereka membangun altar dan berdoa dengan sungguh-sungguh memohon petunjuk dan belas kasih dari Allah. Beberapa tahun kemudian, Dina yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya mendirikan sebuah pusat konseling di Betel, membantu banyak perempuan yang mengalami trauma dan kesulitan dalam hidup mereka. Dia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dan membuktikan bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, masa depan bisa dibentuk dengan tindakan-tindakan positif. Sementara itu, Simeon dan Lewi, meskipun terbebani oleh kesalahan masa lalu, memilih untuk mengabdikan diri mereka dalam ibadah kepada Allah dan komunitas, berusaha menebus kesalahan mereka dengan tindakan kebajikan. Kisah keluarga Nabi Yakub ini menjadi pelajaran bagi banyak generasi tentang bahaya balas dendam dan pentingnya pengampunan. Meski perjalanan mereka penuh dengan lika-liku dan kesedihan, mereka berhasil menemukan jalan kembali kepada Allah dan mendapatkan kedamaian dalam diri mereka. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.